warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang di sini mau memimpin doa? Saya Bu, saya. Boleh, silakan Mbak Zaza memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Zaza. Ya Bu. Hari ini siapa ya yang nggak masuk? Umul, Lisa, Muklis. Kenapa kok nggak masuk ya? Bolos. Oh, kok bolos? Tiduran Bu, Iya. tadi kemarin main. Kok Ya. tahu Mbak Zaza? Ya kemarin main sama saya. Ketiduran dia. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi jenis-jenis warisan budaya dan cara melestarikannya. Siapa yang di sini udah tahu apa sih itu warisan budaya? Tidak tahu Bu. Nah, warisan budaya itu suatu yang diwariskan dari generasi-generasi yang merupakan jati diri suatu dari masyarakat atau kaum. Ya, kayak peninggalan dari nenek moyang dan leluhur kita zaman dahulu. Lah, jenis-jenis warisan budaya ini ada dua macam anak-anak. Yang pertama ada warisan budaya yang benda, ada yang warisan budaya yang tak benda. Warisan budaya yang benda ini bisa diraba, seperti Candi Borobudur. Sedangkan yang non benda itu tidak bisa diraba. Gampangannya seperti itu. Nah, sekarang Ibu punya media pembelajaran pop-up berisikan tentang jenis-jenis warisan budaya. Dan ini Ibu kasih contoh masing-masing 3 ya. Warisan budaya yang benda dan yang tak benda. Sekarang kita lihat isi dalamnya. Yang pertama yakni ada wayang kulit. Ini termasuk warisan budaya yang benda. Nah, sekarang siapa di sini yang pernah melihat wayang kulit? Tidak pernah Ibu. Kalau wayang kulit itu apa? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Wayang kulit ini adalah sebuah seni pertunjukan yang dimainin sama boneka. Bonekanya itu dari kulit kayak gini ya. Nah, biasanya dimainkan pada malam hari. Penontonnya itu nanti melihatnya dari depan. Terus bagian belakang layar itu atau reeler terdapat lampu yang memperlihatkan silau dari wayang. Jadi kita itu hanya melihat bayangan boneka itu saja. Dan di belakang layar itu ada seorang laki-laki yang berdialog seakan-akan menjadi bonekanya itu disebut dalang anak-anak. Kemudian ada yang tahu nggak cara melestarikan wayang kulit ini agar bisa sampai ke anak cucu kita itu bisa menikmati juga pertunjukan wayang kulit ini? Ada yang tahu nggak cara melestarikannya? Tidak tahu Ibu. Nah, cara melestarikannya itu kita harus ikut menyaksikan wayang kulit anak-anak. Kalau ada pertunjukan kita harus ikut. Itu salah satu bentuk untuk melestarikan wayang kulit ini tetap ada sampai masa depan. Jadi anak cucu kita itu bisa tahu jenis-jenis warisan budaya kita yang wayang kulit ini ternyata ada dari zaman dulu gitu. Terus yang kedua itu yakni dengan berkunjung ke museum wayang anak-anak. Jadi kita nanti bisa belajar di sana jenis-jenis wayang. Terus setiap wayang itu ada namanya loh dan bentuknya beda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus dan bentuk-bentuknya itu beda-beda. Terus selanjutnya kita bisa mengenalkan wayang melalui ekstrakurikuler di sekolah. Jadi anak-anak bisa digiring untuk ikut belajar untuk melestarikan jenis-jenis budaya di Indonesia kita. Terus kita bisa membacakan kisah pewayangan pada anak-anak seperti Ibu menerangkan kepada kalian. Nah, jenis warisan budaya yang benda kedua yakni ada batik anak-anak. Siapa yang di rumahnya punya baju batik? Saya Bu. Saya Bu. Nah, itu sudah salah satu contoh untuk ikut melestarikan budaya kita anak-anak. Nah, batik sendiri merupakan hasil karya dari tangan manusia secara langsung dengan menggunakan canting sebagai media untuk menggambar dengan menggunakan lilin dan malam sebagai nanti tintanya itu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan karya yang indah.
Nah, kemudian bagaimana sih upaya untuk melestarikan batik yang merupakan warisan budaya dari negara kita? Yang pertama itu kita harus mengubah sudut pandang pada batik ya, dirubah menjadi ke batik modern supaya nggak batiknya modelnya itu aja. Kemudian yang kedua kita bisa memperkenalkan batik ke pasar internasional. Jadi batik kan biasanya di pasar tradisional aja ya anak-anak. Nah, kita nanti bisa usaha ke memperkenalkan batik ke pasar internasional agar bisa mendunia lah batik kita nanti. Kemudian melibatkan generasi muda. Seperti anak-anak sekarang kan outfitnya itu nggak mungkin ada yang batik tuh ya teman-teman. Lebih ke orang zaman dulu nggak sih kalau pakaian batik. Nah, kita harus memperkenalkan dan melibatkan generasi muda supaya bisa lebih mencintai jenis warisan budaya satu ini gitu loh. Kemudian dukungan pemerintah kepada pelaku bisnis batik itu juga sangat berperan penting anak-anak. Jadi seperti itu ya kalau ikut melestarikan batik. Jadi kalian kalau masih punya baju batik di rumah, masih mau beli baju batik, itu juga salah satu usaha ikut melestarikan budaya kita seperti itu. Kemudian jenis warisan budaya benda kemudian jenis warisan budaya kemudian yang ketiga jenis warisan budaya yang benda ada alat musik tradisional. Kalian ada yang tahu nggak apa sih itu alat musik tradisional? Nggak tahu, Bu. Nah, alat musik tradisional adalah instrumen musik yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan masih digunakan hingga saat ini. Alat musik ini merupakan warisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka mencerminkan kebudayaan budaya suatu suatu daerah atau negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Jadi contohnya yang masih digunakan sampai sekarang itu kayak terbang yang biasanya ikut ekstra Banjari di sini siapa? Tidak. Nah, Mbak Zaza aja ya yang di kelas ini. Nah, Mbak Zaza tahu kan alat musik terbang itu juga termasuk alat musik tradisional. Kemudian di sini ada kecapi. Ini dari Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian ada lagi angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada gong. Ini ada gong ya anak-anak. Ini juga ikut serta dalam penampilan wayang tadi yang pertama ini buat alat musiknya. Dan di samping gong juga biasanya ada gamelan-gamelan seperti itu anak-anak. Kemudian gimana sih upaya melestarikan alat musik tradisional di Indonesia ini agar tidak punah? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kita harus mengenal beragam alat-alat musik tradisional khas Indonesia. Seperti ini tadi yang contohnya di gambar ini ya. Ini sebenarnya lebih banyak lagi. Nanti kalian sama Ibu belajar di pertemuan selanjutnya ya. Melestarikannya yakni mengenal beragam alat-alat musik tradisional khas Indonesia dan juga belajar juga cara memainkan alat musik tersebut. Kemudian kalian harus juga berpartisipasi atau mengikuti pertunjukan budaya dengan membawakan alat musik tradisional seperti kayak Banjari tadi. Itu juga ikut melestarikan loh anak-anak. Kan kita harus ikut serta memainkan juga. Kemudian kita masuk pada jenis warisan budaya yang tak benda. Yang pertama yakni ada tari tradisional. Siapa yang di sini anak tari? Saya, Ibu. Pernah nari di mana aja, Mbak? Pernah nari di Winsa. Wih, Di tepuk desa. tangan. Nah,
KTT. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis warisan budaya yang non benda. Yang pertama yakni tari tradisional. Siapa di sini yang anak tari? Saya, Bu. Nah, Mbak Zaza anak tari ya ternyata. Nah, tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Jadi tarian ini tuh biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan falsafah budaya dan kearifan lokal setempat, di mana tarian tersebut berkembang sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing di daerah akan memiliki keunikan tersendiri, terutama di negeri ini di mana keberagaman masyarakatnya seakan-akan tak terbatas. Nah, untuk menjaga tari tradisional ini tetap lestari, bisa mengajarkan dan mempelajari tari tradisional di sekolah. Dalam program pendidikan, tari tradisional dapat diajarkan sebagai bagian dari kurikulum bahasa dan seni. Kemudian bisa juga menyelenggarakan pertunjukan tari tradisional, entah untuk perpisahan sekolah atau biasanya kalau di desa ibu itu biasanya ditampilkan tari tradisional pada saat 17 Agustus. Jadi kan kalau merayakan hari kemerdekaan kan biasanya ada tuh pertunjukan tari tradisional. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk melestarikan budaya kita, tari tradisional. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada upacara adat. Upacara adat ini adalah suatu cara untuk menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia pada masa prakarsa. Dapat kita jumpai pada upacara-upacara adat. Pada bahasa kali ini kita akan membahas tentang pengertian upacara adat dan juga contoh-contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Kemudian ini contoh di gambar ada upacara ngaben. Ngaben ini adalah pemakaman yang jenazahnya tidak seperti kita. Kalau kita kan muslim dikubur ya, dimakamkan. Kalau ada di Bali ini, ngaben kan dari Bali. Ngaben ini jenazahnya itu dibakar dan istilahnya kalau diberi semacam sesajen seperti itu, seperti yang bisa kita lihat di contoh ini kayak bunga-bunga, terus kebanyakan buah sih ya, buah sayur-sayur itu untuk menghormati para leluhur di sana. Namun itu agama Hindu, tapi itu adalah bentuk adat di sana. Kemudian yang kedua ada contohnya siraman ya, siraman 4 bulanan juga 7 bulanan biasanya. Itu biasanya adat di Jawa. Nah, tujuan adat tersebut adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah ya, untuk meminta keselamatan gitu. Jadi nanti disertai doa-doa, tetap memujanya kepada Allah ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, ini kalau orang Jawa ini nyebutnya mudun lemah. Siapa yang udah tahu? Siapa tahu ponakannya? Saya, Bu. Nah, itu namanya mudun lemah ya. Ya. Nah, ini nanti tuh acaranya itu si bayi ini nanti di kakinya itu nanti diinjakkan di seperti kayak ketan gitu, tapi macam-macam nanti. Itu juga bagian dari makanan tradisional yang tadi ya. Lah, nanti juga dikasih kayak pilihan benda seperti itu. Mungkin kalau anak-anak ponakannya yang pernah melihat ponakannya mudun lemah pasti tahu ya. Jadi seperti itulah. Bagaimana untuk upaya pelestariannya? Bisa mendokumentasikan upacara adat dalam bentuk tulisan, video, atau fotografi untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup. Kemudian pendidikan dan sosiologi, mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non formal. Kemudian juga kok bisa kolaborasi dengan teknologi, memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan upacara adat kepada orang sekitar. Bisa juga dengan halayak yang lebih luas.
Kemudian pemberdayaan komunitas melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan dan promosi upacara adat untuk meningkatkan rasa memiliki. Jadi seperti itu ya anak-anak. Terus yang ketiga, contoh jenis warisan budaya non benda. Yang ketiga ya, ini ada resep makanan tradisional. Nah, di sini ibu mengambil contoh klepon, bubur merah, dan ada apem ya teman-teman. Ada yang udah tahu nggak jajanan ini? Tahu Bu, kemarin habis beli. Oh, terus bubur merah ini identik dengan upacara adat tadi ya anak-anak. Kadang itu kayak kalau di Jawa biasanya namanya itu bancaan atau bagi-bagi makanan itu atas dasar ada acara atau kayak memohon keselamatan kepada Allah gitu. Nanti ini biasanya ada hampir jadi menu makanan wajib saat ada acara gitu. Terus ini klepon. Klepon ini sebenarnya bukan menu wajib sih, tapi juga termasuk makanan tradisional. Nah, ini yang ini apem juga termasuk menu wajib loh. Kalau ada upacara ada juga. Nah, makanan tradisional juga suatu makanan rakyat sehari-hari, baik yang berupa makanan selingan atau sajian khusus yang sudah ada pada zaman nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan tradisional adalah makanan yang sudah ada sejak dahulu, yang diturunkan dari nenek moyang kepada anak cucunya, serta merupakan makanan sehari-hari untuk dikonsumsi. Jadi misalnya di keluarga kalian itu ada resep makanan turun-temurun dari nenek moyang, itu juga termasuk makanan tradisional. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Apa sudah paham semuanya? Paham Bu. Nah, sekarang ibu kasih lembar kerja buat dikerjakan ya. Bentuk kelompok maksimal 3 orang, isinya 3 orang ya. Nanti mengerjakan lembar kerja. Nanti salah satu kelompok perwakilan maju ke kelas, ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Ya Bu. Tolong dibagi ya. Jadi nanti mempresentasikan tentang apa yang sudah diperoleh dari materi pada hari ini. Terus menyebutkan contoh-contoh apa itu jenis warisan budaya yang benda dan jenis warisan budaya yang tak benda ya. Masing-masing satu aja sudah cukup. Baik anak-anak, apa ada yang sudah selesai? Silakan maju ke depan ya. Ya Bu. Aduh. Baik Zaza, apa yang sudah kamu peroleh sama kelompok kamu? Nah, dari pembelajaran hari ini yang saya peroleh yaitu jenis-jenis budaya. Ternyata ada 2 Bu, jenis budaya tak benda dan budaya benda. Budaya tak benda itu adalah budaya yang tidak bisa dipegang atau yang tidak bisa dipegang. Kalau budaya benda itu yang bisa diraba oleh tangan. Contoh dari budaya benda yaitu alat musik tradisional, terus wayang, terus alat musik tradisional. Oh iya, baju batik Bu. Terus untuk yang budaya benda, untuk budaya tak benda yaitu ada tarian, ada resep masakan, terus ada adat istiadat yang turun-temurun itu Upacara Bu. adat. Ya, upacara adat gitu. Ya, kasih aplaus untuk Zaza. Terima kasih Zaza, bisa duduk kembali. Sama-sama Bu, dadah. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus tetap melestarikan kebudayaan negara kita agar tetap lestari sampai anak cucu kita di masa depan tetap bisa menikmati itu semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,
apakah kalian tahu di zaman sekarang ini para remaja dan generasi muda mulai melupakan budaya-budaya tradisional? Terus bagaimana sih sikap kalian? Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut untuk selalu melestarikan budaya tradisional? Apakah ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan ya. Itu Bu, mengenalkan budaya sejak dini di sekolah. Ya. Seperti sekolah dapat memasukkan pelajaran tentang budaya Indonesia dalam kurikulum, mengadakan kegiatan seperti tari tradisional dan membuat kerajinan tangan gitu loh Bu. Terus membuat makanan khas Indonesia. Seperti itu Bu, contoh yang bisa disisipkan dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar. Baik Mbak Zaza. Aplaus dulu untuk Mbak Zaza.